Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mata kuliah Akidah Akhlak di Madrasah dengan subtema yaitu akhlak terpuji, yaitu khususnya tawadhu, yang memiliki CPMK mahasiswa mampu menjelaskan tentang akhlak terpuji, yaitu berupa husnudzon, tawadhu, dan tasamuh. Jadi hari ini saya akan khusus menjelaskan tentang tawadhu. Bahwa tawadhu menjadi salah satu akhlak yang wajib dimiliki oleh umat muslim sekaligus bentuk kepribadian yang berlawanan dengan sifat sombong. Dikarenakan sifat sombong itu sama sekali tidak disukai oleh semua orang, baik dari segi agama maupun segi sosial. Bahkan tak jarang lingkungan keluarga dan sekolah telah mengajarkan sikap ini, meskipun penyebutannya bukan demikian, melainkan rendah hati. Sikap rendah hati ini niscaya dapat menjadikan manusia sebagai manusia muslim yang taat mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi manusia sosial yang menghargai individu lain. Namun sayangnya banyak orang belum memahami bagaimana cara membentuk sikap ini supaya dapat tertanam sebagai akhlak dan sifat dari diri seorang muslim. Lalu sebenarnya apa sih tawadhu itu? Bagaimana bentuk perbuatan yang menunjukkan tawadhu ini? Serta bagaimana pula proses pembentukan dalam diri seorang muslim supaya dapat tertanam sebagai akhlak mulia? Kalau kita fahami bahwa kata kunci dari tawadhu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah merendahkan diri, terus kemudian tidak sombong, dan bersikap rendah hati. Yang berikutnya adalah bahwa istilah tawadhu ini secara etimologi berasal dari kata wado'a yang artinya adalah merendahkan, serta berasal juga dari kata ittado'a yang berarti merendahkan diri. Nah, atas dasar itulah tawadhu diartikan sebagai sikap merendahkan diri dan santun kepada siapapun. Singkatnya, bahwa tawadhu adalah sikap rendah hati yang mana merupakan lawan dari sifat sombong. Rendah hati yang dimaksud adalah dengan tidak merendahkan kehormatan diri sekaligus tidak memberi peluang kepada orang lain untuk melecehkan kemuliaan dirinya tersebut. Ada 3 tokoh yang memiliki penjabaran atau menjelaskan terkait dengan tawadhu, yaitu yang pertama adalah Imam Ghazali. Menurut ahli tasawuf yaitu Imam Ghazali mengungkapkan bahwa hal ini berarti diri tidak menganggap lebih dibandingkan orang lain. Sedangkan sementara menurut Ahmad Athaillah itu berpendapat bahwa tawadhu adalah sesuatu yang timbul karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbukanya sifat-sifatnya. Sedangkan menurut pendapat dari Ibnu Hajar, bahwa tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Nah, maka jelas bukan bahwa tawadhu ini bukanlah sikap seorang yang pesimis dan merendahkan hatinya. Itu bukan karena kekurangan dan kesalahannya, sebagaimana dengan sabda Rasul yang berbunyi, amat baiklah orang yang merendahkan diri bukan pada karena kemiskinan, membelanjakan harta yang dikumpulkannya bukan pada maksiat, mengasihi orang hina dan miskin, dan bergaul dengan ahli fikih atau ahli hikmah. Akhlak ini memiliki 2 makna, yaitu menerima kebenaran yang datangnya dari siapa saja dan mampu menjalani interaksi dengan sesama manusia. Orang yang memiliki akhlak ini pasti akan mampu menerima kebenaran yang datangnya dari siapa saja, baik itu orang miskin maupun orang kaya, orang terhormat maupun orang sederhana, orang kuat maupun orang yang lemah, hingga dari temannya sendiri maupun musuhnya, serta memiliki sikap yang penuh kasih sayang terhadap siapapun. Yang berikutnya adalah
Adapun sumber ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang tawadhu, yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 63, yang di situ memiliki arti, dan hamba-hamba Tuhan yang maha rahman ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, dan apabila orang-orang jahil menegur mereka, mereka mengucapkan selamat. Jadi ayat ini memiliki tafsir bahwa adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati tanpa dibuat-buat, dan berjalan secara wajar serta tidak menyombongkan diri dalam sikap dan tindakan. Serta ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun itu sebesar biji sawi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap sombong yang menjadi lawan dari tawadhu itu adalah merupakan sifat yang sangat tercela. Sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita harus menjauhi sifat sombong yang menjadi kebalikan dari sifat tawadhu ini. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk tawadhu. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bentuk-bentuk tawadhu. Yang pertama adalah menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya. Jadi di sini walaupun orang itu lebih tua atau lebih muda, kalau di situ memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada kita, maka di situ kita harus tawadhu terhadap ilmunya dan juga tawadhu terhadap umurnya. Yang kedua adalah sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Nantinya apabila kita itu memiliki kedudukan yang lebih atau memiliki umur yang lebih tua, maka kita harus menyayangi yang lebih muda, dan juga kita harus tetap tawadhu terhadap orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada kita. Yang ketiga adalah menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Di dalam kegiatan sosial, kita tidak boleh memiliki sikap yang egois, sikap yang mau menang sendiri, yang pendapatnya harus didengar dan diterima. Di sini kita harus menghargai pendapat dan pembicaraan orang lain. Kita tidak boleh memotong pendapat orang lain. Dan juga kita dituntut atau dianjurkan untuk mendengarkan pendapat orang lain, walaupun itu kita sudah memahami atau sudah mendengar. Bahkan Nabi pun menganjurkan kita disuruh mendengarkan pendapat orang lain, walaupun itu yang sudah ke-1000-an kalinya kita mendengarkan pendapat atau ilmu itu. Ini menunjukkan betapa penting kita itu tawadhu, menghargai pendapat dari orang lain. Yang berikutnya adalah bersedia mengalah demi kepentingan umum. Di dalam kegiatan sosial tentunya ada banyak pandangan dan juga pendapat. Nah, di sini kita harus mengalah demi kepentingan umum. Manakala pendapat kita belum bisa diterima oleh kepentingan umum, maka kita harus bisa legowo untuk bisa menerima bahwa kepentingan umum itu jauh lebih penting kita utamakan. Yang keenam adalah santun dalam berbicara kepada siapapun. Kita harus berbicara sopan, kita harus berbicara dengan rasa. Apakah ucapan kita itu menyinggung atau tidak? Tentunya itu harus kita perhatikan. Karena apa? Karena mulut atau kata yang sudah kita keluarkan itu tentunya tidak bisa kita tarik kembali. Apabila ucapan kita itu menyinggung, tentunya ada bekas yang di situ akan tertanam kepada hati seseorang. Tak ubahnya seperti paku yang kita tanam di dalam pohon, yang kita pakukan di dalam pohon. Ketika paku itu kita tarik, tentunya masih ada bekas yang ada di dalam pohon itu. Sama dengan ucapan atau perkataan yang kita sampaikan. Manakala kita itu mengucapkan dengan kata yang tidak santun atau menyinggung perasaan orang lain, di situ tentunya akan ada luka di dalam hati seseorang. Nah, ini harus kita hindari, ya. Yang berikutnya adalah tidak suka dipuji atas keberhasilan dan kebaikan yang dicapai. Tentunya di dalam kita menjalankan tugas apapun itu, ya, pujian datang dari orang lain, ya. Jadi dengan kita dipuji, kita juga tidak berbesar hati, tidak sombong. Ketika kita memiliki kesalahan, ketika kita dalam keadaan yang
dihina, kita pun juga tidak patah semangat. Artinya dengan sifat tawadu ini, kita semuanya memiliki mental yang kuat. Kita memiliki rasa kebersamaan. Kita memiliki rasa bisa saling menghargai pendapat satu dan juga pendapat orang lain. Kalau kita kembangkan lebih lanjut, termasuk juga di dalam konsep kita beragama, kita harus juga saling menghargai antar agama, dan juga kita bisa saling menghargai sesama agama. Yang berikutnya adalah dampak positif dari tawadu adalah yang pertama, menimbulkan rasa simpatik pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. Orang yang memiliki sikap tawadu itu tentunya akan secara sosial akan memiliki banyak teman, karena di situ dia tidak sombong. Ketika orang berkomunikasi dengan orang yang tidak sombong, dia akan merasa nyaman. Yang kedua adalah akan timbul sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tumbuh rasa saling menyayangi dan mengasihi. Jadi ketika kita tawaduk terhadap seseorang, kita menghargai, menghormati, maka di situ orang akan nyaman bergaul dengan kita. Ketika orang itu nyaman bergaul dengan kita, maka akan tumbuh rasa saling menyayangi dan mengasihi. Yang ketiga adalah mempererat tali silaturahim dan mengakrabkan pergaulan. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi orang yang tawaduk atau rendah hati, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini adalah merupakan dampak-dampak positif dari sikap tawaduk, ya. Jadi semoga kita semuanya, khususnya para mahasiswa ini, bisa memiliki sikap tawaduk di dalam segala hal. Ketika di kelas bisa menghargai pendapat temannya. Ketika kembali ke lingkungan masyarakat bisa membaur, bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menyayangi orang yang lebih muda. Terus kemudian kita mampu untuk mewujudkan rasa silaturahim kita. Kita bisa menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga orang akan nyaman ketika berkomunikasi, ketika bergaul dengan kita semuanya. Jadi itu saja untuk materi tawaduk pada kali ini, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang soleh, hamba yang memiliki akhlak terpuji, hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah dan nantinya akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.